Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung dan seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Membangun perspektif Natal dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti melepaskan umatnya dari masa sulit. Ini tema nasional yang diangkat oleh Gereja Kemajuan Indonesia. Sebenarnya ada sangkut pautnya dengan situasi COVID yang kita alami saat ini. Ya, kalau kita di kampung itu, saya rasa COVID itu bukan suatu masa sulit, ya. Kalau orang di kota setengah mati usaha, tidak bisa berdagang, ya. Pelanggan tidak ada dan lain sebagainya. Tapi syukur 1 tahun ke belakang mulai pulih. Tapi kita di desa kayaknya berdoa terus supaya COVID, ya. Karena BLT jalan terus, ya. Betul enggak? Tadi saya lihat banyak orang Bapak di kantor desa. Ada muka-muka di sini juga. Ya, jadi kesulitan itu kalau kita lihat ini perspektif, susah juga disebut. Perspektif ini cara pandang, ya, sudut pandang kita. Jadi itu perspektif. Nah, ini bagaimana menanggapi masa sulit. Jadi maunya itu mungkin Gereja Kemajuan Nasional mengingatkan kita bahwa melalui Natal ini, di tengah-tengah kesulitan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia akan mampu melepaskan kita dari masa sulit. Nah, firman Tuhan malam hari ini, kalau kita lihat dari kisah firman ini, kita baca dari ayat yang pertama sampai pasal 2, itu berbicara tentang sesuatu yang mustahil kalau menurut pandangan manusia. Ada 2 keluarga di sini yang dibahas cukup dalam. Yang pertama itu tentang Zakaria dan Elisabet. Ya. Zakaria dan Elisabet ini dia seorang pasangan yang sudah tua, dikatakan sudah lanjut usia. Mereka setia melayani Tuhan. Dia adalah imam di bait Allah, ya. Tetapi secara budaya orang Yahudi, kalau orang mandul, orang tidak punya keturunan, itu adalah sebuah aib yang luar biasa. Ini adalah suatu kesulitan sebenarnya. Tetapi apakah mereka mundur dari melayani Tuhan? Tidak. Tidak. Di tengah-tengah kesulitan mereka terus setia kepada Allah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan
bekerja luar biasa di dalam kehidupannya di masa tuanya. Ya, sudah nenek-nenek, ya, nenek-nenek mandul lagi. Tapi apa itu? Tuhan memberikan keturunan. Itulah yang dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang di pikiran kita secara medis pun juga susah lah. Ya, orang yang segar-segar saja kadang sulit melahirkan kok. Ini yang sudah nenek-nenek kok bisa. Itu yang dimaksud. Makanya malaikat bilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua, ini kebalikannya. Ya. Kalau Maria ini dia masih perawan, baru bertunangan. Bayangkan yang nenek-nenek, ya sudah menikah sekian lama, sudah tua, tidak dianugerahi keturunan. Ini yang masih perawan, Tuhan kasih keturunan. Ini juga suatu yang mustahil di luar nalar manusia, ya. Tuhan lakukan itu. Tetapi ini kita lihat latar belakangnya ini. Kenapa ada ayat ini yang mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu di luar kemampuan berpikir kita karena Dia adalah Allah. Kalau kita sudah bisa memikirkan, berarti Dia bukan Allah, ya. Jadi itulah luar biasanya kita punya Tuhan itu. Kita tidak bisa mencerna dengan kita punya otak yang terbatas ini. Bisa gila gitu. Kalau kita mau pikirkan bagaimana Allah itu. Sedangkan Allah Tritunggal saja kita, setiap orang sudah beda pemahamannya, beda cara ini. Itu baru Tritunggal itu, belum yang lain. Ya. Ini menandakan bahwa Allah kita memang adalah Allah yang luar biasa dan Allah bisa berbuat apa saja sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, malam hari ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari peristiwa kehidupan sebuah keluarga yang baru bertunangan antara Yusuf dan Maria. Kalau kita belajar dari sikap Maria, di sini kita bisa baca di ayat 34. Ya. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga sesuatu yang mustahil bagi kita itu bisa jadi tidak mustahil. Tetapi kita harus taat melakukan ini. Marilah kita contoh kehidupan Maria. Yang pertama dikatakan di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kemudian di ayat 29 dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Yang pertama, Maria selalu mencari kehendak Tuhan. Kelemahan kita sebagai orang percaya, kita kadang-kala memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan, tetapi kehendak kita. Akhirnya kalau tidak sesuai dengan kehendak kita mulai menyalahkan Tuhan. Makanya tidak heran kalau banyak orang Kristen yang memilah-milah firman Tuhan. Kalau itu baik untuk dia lakukan. Kalau itu dia bertentangan untuk kehidupannya, dia bilang firman Tuhan yang tidak beres. Ya. Kadang-kala kita begitu dalam melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Apa yang kita lakukan pertama? Apakah sebelum kita melangkah kita cari Tuhan dulu? Atau kita melangkah dulu, sudah buntu baru kita salahkan Tuhan? Kadang-kadang kita begitu kan? Kita maju dulu, bikin dulu sesuatu. Pokoknya ini yang sesuai dengan saya punya pikiran, saya kerjakan. Saya sudah hebat ini, saya sudah bisa, saya lakukan semua. Ketika menghadapi jalan buntu, menghadapi kesulitan, disitulah berangkat Tuhan tidak beres ini. Dia tidak berkati saya punya pekerjaan, dia tidak berkati saya punya usaha. Masalahnya waktu awal melakukan, kamu tanya Tuhan atau tidak? Ini kalau Maria tidak bertanya, ini dia bisa saja menolak. Wah, saya ini masih perawan kok. Bagaimana kalau saya sampai hamil? Tunangan saya bisa meninggalkan saya. Ya. Orang Yahudi bisa rajam saja sampai mati. Karena memang budaya di sana waktu itu kalau orang hamil di luar nikah ya siap-siap mau itu taruh depan dilempari batu sampai mati. Jadi saya harap tidak ada yang hamil di luar nikah di sini. Amin. Ya, di sini tidak dilempari, paling dikasih nikah. Ya. Dan selalu saya bilang sama ibu-ibu, ya, kalau ada gadisnya tiba-tiba hamil, kemudian datang bilang, "Ma, saya hamil."
Dan dia bilang ini dari Roh Kudus, jangan percaya. Jangan percaya, cuma satu-satunya yang terjadi dalam kehidupan Maria. Kalau ada yang sampai begitu, roh kuda. Ya, roh kuda. Yang percaya lebih baik dipanggil tua-tua, dipanggil majelis gembala, doakan dan diteguhkan mereka supaya tidak terus lagi di dalam dosa. Begitu. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Sebenarnya kalau dia tidak bertanya kepada Tuhan, pasti dia akan menolak. Pasti dia akan menolak. Pasti dia akan kecewa, dia akan sakit hati kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia taat saja, dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami. Dan malaikat katanya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu juga, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia dan disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia dapat jauh dari Tuhan. Makanya dipertegas lagi, dikasih tahu ini Elisabet tantenya Maria ini. Itu saja tantemu kok yang sudah tua bisa. Pada kamu kan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini luar biasa. Jadi kita harus seperti itu. Ketika kita mau mulai sesuatu, mari kita belajar tanya Tuhan. Ya. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan kehendaki dalam rumah tangga saya? Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anak saya? Ya. Kenapa banyak orang tua gagal mendidik anaknya? Saya temui di Makassar. Ini anak, dia hobinya komputer. Ya. Sampai datang ke rumah ini, seorang pemuda datang ke rumah nangis-nangis. Ya, saya sudah kasih tahu, bilang kalau begitu nanti saya bicara sama orang tua. Begitu saya bicara, tetap orang tuanya ngotot, dia dimasukkan di teknik sipil. Apa yang terjadi? Dia pergi kuliah, tapi tidak sampai di kelas. Semester 3, kok tidak muncul-muncul ini nilainya anak ini. Dan semester 4 sudah hilang di kampus sama sekali. Karena apa? Kadang-kala kita orang tua memaksakan kehendak kita. Tidak pernah kita bertanya, Tuhan apa mau? Nah ini kegagalan-kegagalan itu sebuah contoh. Tetapi puji Tuhan, ya walaupun begitu ya anak itu sekarang masih hidup. Sempat dia bawa pisau mau bunuh bapaknya. Ini aku muda ini, dia mau bunuh bapaknya. Gara-gara sudah depresi dengan sikap orang tua. Tapi ya, akhirnya Tuhan juga tetap mengubahkan hidupnya. Sekarang dia tetap mengasihi Tuhan, dia sudah dapat pekerjaan yang baik walaupun dia tidak kuliah. Tapi artinya di sini lewat peristiwa-peristiwa begitu mungkin Allah mau menyadarkan, mengubah hidupnya dan dia akan lebih baik. Jadi begitu. Jadi marilah kita selalu mencari kehendak Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Amin. Amin. Aminnya besar sedikit. Amin. 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 Begitu. Jadi mulai besok kalau mau bikin sesuatu, mau tanam padi, Tuhan, apakah ini sudah waktunya saya coba tanam padi? Apakah saya perlu ini? Begitu. Jangan tanam dulu. Kalau sudah dimakan tikus baru panggil ibu gembala. Ibu gembala, sawahku dihajar tikus, itu tolong doakan. Itu keliru itu. Belum bibit itu dia, apa salahnya panggil ibu gembala? Ibu, besok saya mau turun sawah, tolong doakan bibit saya. Dan itu terbukti di Sipanama banyak kenyataan begitu. Orang lain sibuk dengan burung pipitnya, sibuk dengan tikusnya, tetapi ini saya lihat orang yang minta didoakan dan berdoa sebelum itu santai-santai saja dan hasil panennya luar biasa. Saya rasa bisa diterapkan juga di sini. Amin. Amin. Ya sudah, yang kedua, ini sudah panjang saya bicara. Yang kedua, ayat 30. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya Allah bisa mengubah yang mustahil itu menjadi tidak mustahil di dalam kehidupan kita? Yang pertama kita harus bertanya kepada Tuhan dulu. Cari kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba
Tuhan. Siapa di sini yang bukan hamba Tuhan? Kadang-kala kita punya pola pikir itu bilang yang hamba Tuhan itu yang gembala, ya, pendeta-pendeta. Dan kita ini kan bukan hamba Tuhan. Artinya kalau disuruh melayani, itu kan ada pekerjaan hamba Tuhan itu. Jadi kita siapa? Hamba Tuhan atau bukan? Atau hambatan Tuhan? Sampai kita hambatan Tuhan. Ya, kita harus belajar seperti Maria ini. Dia merendahkan diri di depan Tuhan. Dia bilang, ya, kalau memang harus begitu ya jangan, karena aku ini adalah hamba. Kita ini mengaku adalah murid Kristus, hamba Yesus Kristus. Ya kita juga kadang jangan keraskan kepala lah. Kalau Tuhan mau pakai kita dengan cara seperti itu, kita kerjakan saja. Ya. Kita taat saja. Ya memang menyakitkan. Ini kesulitan ya. Tetapi kadangkala di balik kesulitan, di balik sakit penyakit, di balik kesusahan yang kita alami, kalau kita terus tekun, kita terus taat kepada Tuhan, itu ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Ya, itu anak sekolah itu kalau mau naik kelas kan harus diuji ya. Ada di sini yang tiba-tiba naik kelas 3, ada yang tiba-tiba duduk di bangku SMP. Ya, kalau Pak Yurmin ini tiba-tiba bisa jadi mahasiswa ya. Dia tidak pernah TK, tidak pernah SD, SMP, SMA. Saya juga tidak pernah TK sih. Saya yakin kita semua tidak pernah TK. Ya, kecuali yang anak-anak sekarang ya gitu. Tapi kalau yang besar-besar yang coba mintanya ijazah TK-nya pasti tidak ada. Ya, walaupun dia sudah S2, S3, bertanya ijazah TK dan itu maksudnya. Jadi anak-anak itu kita ini kalau mau naik ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan, itu kita harus menghadapi ujian dulu. Kalau lulus baru kita naik tingkat. Ya, kalau tidak lulus ya kita di situ-situ terus. Nah, Tuhan juga kadang-kala proses kita seperti itu. Jadi kadang-kala kita diizinkan mengalami suatu, ini si A ini cengengin orangnya ini. Bagaimana caranya supaya tidak cengeng? Kita kasih penyakit lah. Dia kesakitan terus, akhirnya sudah habis nih air matanya menangis. Dia sudah tangguh. Ya. Itu contoh kecil. Atau ini orangnya ini terlalu sombong dengan harta kekayaannya ini. Saya sentil dulu supaya habis, supaya dia bisa merendahkan diri. Ini ada juga teman di Makassar, dia pengusaha yang sukses, luar biasa diberkati Tuhan. Dia bantu semua hamba Tuhan. Ya, dikasih tanah lah, dikasih apalah, cuma saya nggak kebagian. Ya. Tapi suatu malam peristiwa Natal begini, saya ingat betul itu. Tengah malam tanggal 26 Desember. Satu saya ditelepon. Ayo ke rumah, istrinya nelpon, ke rumah dulu doakan Bapak. Kenapa? Tiba-tiba dia punya saham anjlok habis semua. Baru uang yang dipakai ini uang perusahaan. Ya. Dan di perusahaan itu biasanya bosnya banyak tuh. Ada 3, ada 4 rekanan gitu. Dia diam-diam pakai uang perusahaan, dia invest dengan harapan setelah modalnya kembali dia. Dan padanya Tuhan sentil malam itu hampir mati. Ternyata Tuhan mau mengubah dia supaya dia lebih rendah hati, lebih mengasihi Tuhan. Karena kadang-kala kan kita itu berusaha, ya ini hati-hati. Saya mau ingatkan kita. Kadang-kala kita berusaha, kita selalu mengatasnamakan Tuhan. Ya Tuhan, saya kerja ini untuk Tuhan. Ya Tuhan, saya ini untuk bantu pelayanan. Tetapi ketika berhasil, kadang-kala kita lupa Tuhan. Itu yang terjadi, makanya kita tidak diberkati Tuhan. Dan hati-hati kalau Tuhan sampai sentil, selesai semua. Selesai. Itu hati-hati. Jadi marilah kita, kalau kita bilang ini kita persembahkan untuk Tuhan, kita betul-betul kerjakan untuk Tuhan. Dan semua kehidupan kita ini sebenarnya adalah untuk Tuhan. Ya. Jadi apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kerjakan, semua untuk Tuhan. Yang masalahnya kalau sudah berhasil biar puluhannya lupa dibawa ke gereja kan. Ini BLT saja belum ada masukkan perpuluhannya hari ini. Ya. Sebenarnya ya selama Covid ini kalau semua jemaat, saya hitung di jemaat di Sibanawa itu kita ada 17 KK. Ada yang dapat BLT, ada yang dapat keluarga harapan, ada yang dapat BSU.
Pokoknya banyak sekali selama COVID ini, tetapi kaskot tetap menurun gitu. Alasannya COVID Pak, usahanya tidak diberkati Pak, jualan tidak laku Pak. Tapi itu coba saja BLT-mu, dapat 300.000 tadi toh. Berapa orang yang dapat di sini? Banyak, ada lebih dari 10? Lebih? Takut ngomong, takut diminta berpuluhannya, tidak Ji. Itu berpuluhan itu sebenarnya untuk menguji kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kenapa larinya ke berpuluhan nih? Apa-apa. Tapi maksudnya begini, firman Tuhan itu ajar kita supaya dari situ ketaatan kita. Apakah kita ini terlalu mengasihi kita punya kehidupan, terlalu mengasihi kita punya harta sampai kita lupa Tuhan. Itu sebenarnya tujuannya. Makanya disuruh itu bawa ke dalam rumah Tuhan. Ya. Begitu. Jadi mulai hari Minggu ini tolong, karena ini BLT yang terakhir ini yang saya ingatkan. Ya, jangan sampai tahun depan itu Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada BLT kalian itu. Mulai minggu depan tolong dicatat. Hari ini tuh mungkin kalau ada sekitar 20, berarti satu orang 30.000, ya 3 kali 2 berapa itu? 600.000. Itu kas itu bertambah hari Minggu. Amin. 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 Kalau bilang amin baru tidak dilakukan itu dosa. Dengar? Dengar. Ibu Gembala lihat nanti kas akan bertambah. Puji Tuhan. Ya, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir saudara. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya supaya Tuhan mengubah itu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kita. Yang terakhir dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria taat. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu yang dia lakukan. Apa yang dikatakan Tuhan itu yang dilakukan. Kalau kita apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, kan? Itu kebalikannya. Jadi marilah kita belajar seperti Maria. Mari kita belajar mentaati kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita tahu kehendak Tuhan? Ya baca ini firman Tuhan. Ya, kadang-kala kan hari Minggu baru kita cari ini firman Tuhan. Ya. Pulang gereja simpan di atas rak atau taruh di bawah bantal supaya setan tidak datang. Ada yang bikin begitu, Alkitab dijadikan jimat. Ya tidak datang ke Alkitab, tapi kamu tetap diserang kalau imanmu tidak kuat kepada Tuhan. Jadi gitu. Bacalah firman Tuhan ini. Ya. Kalau tidak bisa malam, atau kumpulkan itu. Indah sekali itu kalau kita duduk dengan istri, dengan anak-anak, baca firman Tuhan. Ya. Kalau tidak bisa satu pasal ya satu perikop lah. Kalau tidak bisa satu perikop satu ayat. Kalau tidak ngerti baca saja begitu. Habis itu berdoa. Itu firman itu berguna itu. Ya, di saat itulah ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan hidup baru kita ingat firman Tuhan. Ya, sebagai contoh ya, siapa di sini laki-laki yang suka genit-genit? Saya rasa tidak ada. Sebagai contoh saja misalnya jalan-jalan ke Sumaroron naik motor. Ya, ini yang bapak-bapak ini biasanya itu yang sudah 40 tahun ke atas. Bukan kedua ya, maksud saya ya. Lirik-lirik. Ada cewek cantik. Mulai langsung connect ini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau kau memandang wanita dan mengingininya, kau sudah berzina dalam hatimu. Langsung mohon ampun pada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ingat firman Tuhan, terabas nih. Akhirnya rumah tangga hancur, keluarga hancur, ya kita jadi bahan omongan di tengah masyarakat. Jadi malu. Jadi itu. Jadi mari kita belajar taat. Caranya taat adalah mengerti kehendak Tuhan ya melalui firman Tuhan. Jangan hanya dengar firman di mimbar saja. Di rumah kita belajar firman Tuhan. Itu sangat berguna ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita akan mengingat firman Tuhan. Dan saya rasa penyampaian firman Tuhan sampai di situ. Marilah kita menjadi umat percaya. Di momen Natal ini kita diperbaharui oleh Tuhan. Jangan setiap Natal begitu saja. Ya, makanya ada istilah itu Natal yang bukan Natal.
Tahu enggak artinya itu? Apa yang kita lakukan kalau menjelang Natal? Biasanya gereja tuh menjelang Natal sibuk mengumpulkan dana. Ya, apa yang kita mau makan ini? Babi kah, ayam kah, ya, sapi kah, kerbau kah? Itu. Ya, setelah pesta Natal habis dalam sehari. Ada juga yang tidak mau ke gereja kalau tidak ada baju baru. Itu namanya Natal yang bukan Natal. Natal yang sesungguhnya adalah Tuhan mau datang mengubah kehidupan kita. Malam hari ini firman Tuhan berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melepaskan Bapak Ibu sekalian dari masa sulit. Masalahnya maukah kita bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah? Maukah kita rendah hati? Maukah kita tahan? Ya, saya undang jemaat berdiri. Kita menyanyi Tuhanku mau menyenangkan. Mana singer yang kami tunjukin Tuhan